Lihatlah, negara sedang membuat sandiwara kolosal dengan judul penyelamatan Asep Aguan. Satu persatu mundur, mulai dari Kejagung, Bareskrim, dan terakhir adalah Menteri ATR BPN yang batal untuk mencabut sertifikat laut milik Agung Sedayu Group. Bapak Menteri, apakah Anda tidak sadar yang Anda lakukan sama dengan menjual negara kepada asing, dan berapa puluh juta penduduk Banten yang akan selamanya terzolimi dan terancam punah akibat pembatalan yang Anda buat? Sudah banyak pembuktian dan penelitian mengatakan sertifikat tersebut melanggar aturan dan mengancam ekosistem setempat. Ada apa di balik pembatalan tersebut? Dalam kasus PSM TIK 2, negara tidak pernah hadir untuk rakyat. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongos di negeri sendiri. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya, PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota, khusus untuk pagar laut di Tangerang, kami sekali lagi menyampaikan bahwa sudah ditetapkannya 2 pelaku setelah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Jadi tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara kalau yang di Tangerang memang tidak diketahui siapa. Pada akhirnya melalui kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukanlah 2 pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran, dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif. Selebihnya di dalam proses penyidikan tersebut dan pemeriksaan, kami juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri, dan anggota dari Bareskrim Polri juga ikut terlibat di dalam proses pemeriksaan tersebut. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur. Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika sampai saya ngomong pernah kayak orang caprak pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aduan PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak. Sekian, terima kasih. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, bagi umat muslim selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa full 30 hari penuh ya di bulan Ramadan, dan berkah barokah tentunya, dan pahala melimpah tentunya buat kawan-kawan semua. Demikian ya, langsung aja kali ini kita simak ya tentang koalisi rakyat keadilan ya perikanan menilai maksudnya koalisi rakyat untuk keadilan dan perikanan atau KLARA Banten ya menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tidak serius menuntaskan kasus pagar laut karena belum mengungkap pelaku utamanya. Ya. Yang ditangkap hanya Kades Kohot dan 3 orang lainnya bawahannya, dan tidak ada unsur pidana tapi hanya mengganti denda sebesar 47 miliar rupiah. Dan sebelumnya sudah dikatakan bahwa ada denda yaitu per 1 kilometer 18 juta, itu dikalikan 30 kilometer lebih, ketemunya nggak nalar ya. Jadi tidak dipidana Kades Kohotnya dan kroni-kroninya, cuma kena denda ya 47 miliar, dan sudah disepakati Kades Kohot dapat uang 47 miliar itu dari mana nanti ya untuk mengembalikannya untuk membayarnya. Ya jelas ada bosnya dong ya, ada bosnya, cuma ditutup-tutupi oleh 1 KKP, diduga ditutup-tutupi oleh itu, dan 2 oleh para menteri, para pejabat, termasuk oknum-oknum para Polri ya, terutama di Bareskrim. Diduga seperti itu, tidak menuduh tapi hanyalah diduga ya. Jadi Sekretariat Jenderal
Kiara ya, namanya Mbak Susan Herawati ya, menguraikan hingga akhir Februari 2025 Menteri KKP belum menyebutkan pelaku utama pemagaran laut, bosku. Jadi Menteri KKP hanya menyebutkan 2 orang yang di Tangerang yang bertanggung jawab akan pagar laut di Tangerang, Banten. Mereka disebutkan saat rapat di DPR ya pada 26 Januari, yakni Kepala Desa atau Kades dan aparat desa Kohot sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut tersebut. Bosnya siapa, yang nyuruh siapa, yang bayar siapa, diduga semua oknum-oknum pejabat sampai Bareskrim tidak berani membuka ataupun membongkar ataupun mengungkap ya, karena mereka diduga sudah dikendalikan oleh sang penguasa ekonomi Indonesia dan juga sang perampas, sang penjajah, sang penindas yang menjajah Indonesia ya, yaitu salah satu dari 9 naga ya. Selanjutnya kita simak dulu ini nih. Desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya, PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota, khusus untuk pagar laut di Tangerang, kami sekali lagi menyampaikan bahwa sudah ditetapkannya 2 pelaku setelah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Jadi tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara kalau yang di Tangerang memang tidak diketahui siapa. Pada akhirnya melalui kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukanlah 2 pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran, dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif. Selebihnya di dalam proses penyidikan tersebut dan pemeriksaan, kami juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri, dan anggota dari Bareskrim Polri juga ikut terlibat di dalam proses pemeriksaan tersebut. Lalu dari sisi Bareskrim adalah menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya, dan sementara dari sisi KKP adalah dari sisi sesuai dengan kewenangan KKP, yaitu pengenaan denda administratif. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan. Tolong disampaikan juga slide berikutnya, foto-foto pemeriksaannya, dokumentasi proses pemeriksaan ini dilakukan. Lalu kemudian berikutnya adalah surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan P untuk mengakui dan siap membayar denda. Kalau yang di Bekasi sudah lebih mudah karena memang dilakukan ada atas nama perusahaannya. Aneh ya jika seorang Menteri KKP tidak tahu masalah pagar laut. Aneh. Bareskrim telah menahan Kepala Desa Kohot ya, Sekretaris Desa Kohot beserta 2 penerima kuasa atau pengacaranya ya, dalam dugaan pemalsuan warkah yang dipakai untuk mengurus SHGB dan SHM. Dari lahan di atas pagar laut, yang dimana laut itu sudah dianggap tanah, dipagari dan dijual, dan diduga surat HGB atau surat hak guna bangunan dan surat guna hak milik yang ada di atas laut itu hanyalah rekayasa dan pasti kerjasama dengan oknum daripada ATR BPN. Dan Menteri Nusron Wahid pun sebagai Menteri ATR BPN itu telah membatalkan penghangusan berapa ratus surat ilegal tersebut, SHGB dan SHM ilegal tersebut itu batal digagalkan ya. Jadi masih tetap berlanjut ya. Jadi diduga para menteri sudah dikuasai oleh 9 naga dan tidak taat pada pemerintah ya, diduga demikian ya. Selanjutnya kita simak para perwakilan dari Banten ya yang diundang di DPR RI. Ini pengacara Ahmad sekaligus si Ustadz ya, dan juga perwakilan dari emak-emak dan juga perwakilan dari ormas-ormas yang lebih baik
berperang ya, daripada dipimpin oleh oligarki atau tunduk oleh oligarki ya. Dan diduga pemerintah tidak pernah turun tangan dalam hal ini ya, diduga seperti itu ya. Oke, kita langsung simak saja. Saya adalah perwakilan dari emak-emak. Kebetulan saya tinggal di Tangerang. Saya merasa apa yang kita alami, mungkin kalau kita tidak benar-benar concern dalam hal ini, mungkin tanah kita juga akan diambil dengan alasan negara. Di sini maaf karena saya tadi melihat ada stafsus dari Menteri ATR BPN, izinkan saya untuk mengemukakan itu saya ya. Surat terbuka untuk Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia gelap, Indonesia SOS, Indonesia terancam punah. Dan itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, bukan pejabat. Lihatlah, negara sedang membuat sandiwara kolosal dengan judul penyelamatan aset aguan. Satu persatu mundur, mulai dari Kejagung, Bareskrim, dan terakhir adalah Menteri ATR BPN yang batal untuk mencabut sertifikat laut milik Agung Sedayu Group. Bapak Menteri, apakah Anda tidak sadar yang Anda lakukan sama dengan menjual negara kepada asing, dan berapa puluh juta penduduk Banten yang akan selamanya terzolimi dan terancam punah akibat pembatalan yang Anda buat? Sudah banyak pembuktian dan penelitian mengatakan sertifikat tersebut melanggar aturan dan mengancam ekosistem setempat. Ada apa di balik pembatalan tersebut? Dalam kasus PSN PIK 2, negara tidak pernah hadir untuk rakyat. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongos di negeri sendiri. Dan untuk Bapak Menteri dan juga pejabat-pejabat yang terhormat, belum mulia, nama Anda akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia sebagai seorang pengkhianat karena nasionalis Anda dipertanyakan dan Anda kalah oleh tekanan oligarki. Tunggu pembalasan kami. Kami adalah rakyat yang menggugat. Di sini tokoh pemuda Banten ya, yang sekaligus beliau juga Ustadz ya. Dia menyatakan diri dan dia bersaksi bahwasanya kenapa pihak DPRD Banten tidak menemui masyarakat tapi hanya menemui Kades Desa Pohot ya. Jawabannya karena takut ya, pihak dari DPRD takut didor ya. Yang ngedor siapa Anda pasti tahu ya, ada intimidasi seperti itu ya. Dan yang bilang ini anggota dewan sendiri ya, takut didor, intinya seperti itu ya. Dan pemuda ini juga mengatakan bahwasanya apabila pemerintah tidak mampu dan tidak turun tangan mengatasi masalah yang ada di Banten ini, yaitu masalah perampasan, masalah penindasan, masalah kesewenang-wenangan dan penjajahan atas 9 naga, jika pemerintah tidak turun tangan atau tidak menangani kasus ini, maka pemuda ini meminta waktu 2 kali 48 jam ya untuk membebaskan hukum ya. Jadi tidak ada hukum di Banten dalam waktu 2 kali 48 jam ya. Maksudnya mungkin ya untuk berjotos-jotosan ya, untuk beradu-adu dengan sang penjajah. Dan dia memang berani isdet ya, demi mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Selanjutnya langsung saja kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja pimpinan, saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa dan di Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak. Dan yang ngomong itu anggota DPRD. Ya, makanya kita sampaikan, seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. DPRD provinsi. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Itu yang pertama. Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan, dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini, saya tahu terjerat dengan statusnya.
Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan, tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI mana? Tapi aduan mengurus sungai masih bebas sekarang, Bapak pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aduan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi aduan mengurus sungai, tanah bengkok. Dan terakhir saya menemukan satu lagi Bapak pimpinan di BPN. Ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang ngomong langsung saat rapat resmi, kata salah seorang anggota BPN, lo bagus Mahesa tanahnya dijual 53.000 daripada digusur. Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu kalau dengerin Bu, ibu dari BPN Bu, ini rakyat bicara Bu. Bimba, ayo ibu itu Pak Khusus. Dari teruskan aja, kita semua mendengar. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur. Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika sampai saya ngomong pernah kayak orang aja pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aduan kedua, maka tolong dijadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak. Sekian, terima kasih. Tidak mungkin Arsin, duit dari mana Arsin membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Yang jadi tropical coastline itu Bapak-Bapak, mohon maaf saya kasih tahu. Ini tanah hak negara mau dirampok oleh Jokowi dikasih kepada aguan. Kenapa? Dari 1.755 hektar proyek PIK 2 yang disebut dengan tropical coastline, 1.500-nya itu kawasan hutan lindung yang kewenangannya ada pada negara. Mau dikasih kepada PIK 2, dikasih ke aguan. Ini korupsi. Penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi, dalam hal korporasinya aguan karena dapat tanah yang merugikan keuangan negara. Ruginya negara apa? Kehilangan kawasan hutan lindung yang itu mewakili kerugian rakyat. Saya tahu perkembangan apa yang terjadi karena saya tidak pernah merantau. Abrasi tidak pernah terjadi di desa Kohot atau desa sekitarnya karena ada sungai Cisadane yang mengalir dari Bogor sampai ke muara desa Kohot, membawa material lumpur, tanah dan sebagainya hingga tidak terjadi abrasi. Jadi kalau ada kata abrasi terjadi di sana, bohong besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pencabutan pagar laut belum selesai. Silakan Komisi 2 datang ke sana, saya antar. Tangkap saya, penjarakan saya kalau saya bohong. Di desa Kohot baru bikin sertifikat, belum diuruk, sudah ramai. Hari ini saya katakan yang sebenarnya. Atas nama Allah, desa Tanjung Burung dan desa Tanjung Pasir yang bersebelahan dengan desa Kohot sudah diuruk. Ini tidak pernah terpublikasi. Sungai, tanah kehutanan disertifikatkan. Dan pada hari ini juga saya ingin katakan, tidak cukup Bareskrim menentukan tersangka hanya 4 orang. Karena 2 orang selain kepala desa dan sekretaris desa itu orang yang bekerja pada seseorang, bukan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Artinya ada yang perintah. Kenapa harus diamputasi sampai dia? Dia ada yang suruh. Gitu Pak Ketua. Yang terakhir, saya bingung sampai hari ini.
Saya ngomong di DPR RI, mohon maaf kalau memang ada anggota yang dipilih dari daerah pemilihan Tangerang Raya. Kok sampai saat ini semuanya nggak ada yang berbicara ngebela kami di sana dari semua partai. Kan ada Pak, semua yang terpilih Pak. Ya tidak ada yang bela kami di sini di sana Pak. Waduh luar biasa. Kriminalisasi terjadi, perampasan luar biasa. Bukan cuma Pak Charlie dan Botin saja Pak, banyak. Saya merilis lebih dari 28, itu belum semua. Itu baru Teluk Naga dan Kosambi saja Pak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.